Nasinya pulen banget ya. Sumpah. Bener-bener sepulen itu dan warna berasnya tuh bisa putih banget gitu loh. Cheese dan tipenya tuh tipe ayam tepung dan pakai bawang bombay. Ini dia ikan dori ya. Jadi bukan ayam, bukan daging. Tuh. Ya, ayamnya empuk banget. Hai teman-teman milenial, kita ketemu lagi di Try It, pastinya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan hari ini aku Putri Andriana balik lagi, seperti biasa aku mau ngeracunin kalian makanan-makanan yang enak. Nah episode kali ini aku mau nge-review salah satu makanan atau ini tuh F&B punya salah satu chef terkenal. Kalau teman-teman kenal Chef Renata pasti tahu dong. Nah jadi dia itu selain menjadi chef ternyata beliau juga menjalankan sebuah bisnis F&B pastinya. Ini tuh sebenarnya salah satu jenis F&B yang udah agak lama ya. Jadi kalau teman-teman sering pesan makanan secara online, aku nggak tahu ya ini di aku dan teman-teman aku doang, tapi sering banget di kantor tuh kalau kita mau mesen makan siang gitu ya lewat online, pasti tuh yang pertama kesuggest itu adalah Daily Box. Jadi Daily Box itu adalah brand punya Chef Renata yang fokusnya itu mereka menjual makanan rice box gitu bentuknya. Nah ini aku udah pesen 1, 2, 3, sudah ada 7 menu, depan aku beda-beda. Menunya tuh bener-bener variatif banget. Jadi nasi putih ada, nasi kuning ada, daging ada, ayam ada. Pokoknya bener-bener variatif. Jadi kalau kalian pengen mesen menu sama teman-teman, apalagi lagi ngantor, lagi kuliah, pengen menu yang beda-beda, cocok banget mesen Daily Box. Tapi sebelum aku mau nyobain rasanya seperti biasa, kita review packagingnya dulu ya. Karena setahu aku sebenarnya Daily Box itu packagingnya merah. Jadi dia sebenarnya simple kayak merah ada tulisan Daily Box, terus gambar sendok garpu. Seingat aku ya dulu aku pernah pesen. Tapi ternyata kebetulan hari ini spesial banget, jadi aku pesen karena kita masih dalam vibes kemerdekaan ya. Dia tuh nyediain boxnya tuh temanya tema-tema kemerdekaan, jadi lucu banget. Warnanya juga eksklusif banget kayak merah dan hitam ya temanya. Terus yang aku seneng, dia tuh meskipun boxnya tuh kayak box kardus tapi cukup tebal gitu ya. Karena ini kelihatan banget nih, maksudnya kokoh gitu dan agak berat juga, jadi boxnya bener-bener yang berkualitas. Terus lagi selain itu yang aku senang apa? Biasanya kita kalau mesen rice bowl atau rice box itu kan nasi terus langsung lauk ya di atasnya atau enggak paling banter banget biasanya tuh suka dilapisin sama plastik nasi gitu biasanya. Tapi mereka tuh sangat proper, jadi mereka misahin antara nasi dan lauknya itu pakai tempat kayak gini. Tuh, ini kalau di kampung aku tuh namanya nasi berkat ya. Dulu kalau ada orang kondangan nasi berkat itu biasanya pulangnya dibawa ini bukan souvenir tapi nasi terus atasnya lauk dan pakai plastik kayak gini. Tapi ini proper banget ya. Jadi kalau kita makannya masih nanti gitu ya, pengen makan sore bisa dipanasin, aman banget bumbunya tuh nggak menyerap ke si nasinya itu. Oke, langsung aja kali ya daripada aku banyak ngomong, kita cobain aja. Aku mau cobain yang paling depan dulu nih, paling ujung. Ini ada nasi apa ya nih? Nasi rakyat ya, nasi rakyat. Ini harganya yang paling murah setahu aku, bener nggak sih? Coba. Oh iya benar, nasi rakyat ini paling murah harganya 22.000. Kalian dapat sebox kayak gini, terus dapat di atasnya itu nih lihat ya, kelihatan nggak sih? Ada tempe orek, terus ada telur dadar, ada ayam suwir, ada sambal. Seingat aku sih ini yang terakhir aku pesen Daily Box sama teman-teman aku tuh ini ya. Tapi aku agak-agak lupa juga sih rasanya.
Oke, kita cobain, kita pinggirin dulu ya. Biar kelihatan ya, say, kita pinggirin. Oke, ini dia nasi rakyat. Kalau kalian mau makan yang murmer, bisa pesan nasi rakyat ini. Dapat timun, timunnya gede-gede banget. Ya ampun, dapat 3. Timunnya doang dapat 3. Terus tempe orek, ayam suwir, sambal dan telur. Ini cuman memang makannya agak-agak repot, jadi kita pindahin aja. Langsung lauk-lauknya ke sini ya. Dia tuh sebenarnya porsinya memang yang sangat-sangat compact. Jadi bukan, ya, kalian tuh ngebayanginnya jangan kayak nasi box yang isinya tuh banyak ya. Tapi memang dia tuh compact, tapi worth lah 22.000. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Cobain, aku mau nyobain tempe orek sama si ayamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya pulen banget ya, sumpah bener-bener sepulen itu, dan warna berasnya tuh bisa putih banget gitu loh, sumpah seputih tuh. Kalau kalian suka mesen makanan kayak makanan-makanan Jepang yang bento-bento gitu kan, nasinya pulen banget ya. Nah ini tuh kayak gitu. Terus tempenya, kalau kalian lihat dia tuh tipe tempe orek yang kayak kering gitu, ngerti gak sih? Tempe orek yang kayak digoreng sampai garing dulu, tapi pas dimakan dalamnya tuh empuk banget. Terus kecapnya pas, jadi nggak terlalu pahit. Kadang-kadang kan ada yang tempe orek terlalu manis, kecapnya terlalu banyak, jatuhnya tuh jadinya pahit. Tapi ini pas banget. Cuman di sini yang aku note, ayam suwirnya tuh kunyitnya berasa banget, karena kan dia ayam dikuningin gitu ya, ayam suwir padat. Tapi kunyitnya tuh berasa banget gitu loh. Enak sih, gurih, opornya, karinya tetap berasa. Cuman ya tetap bau kunyitnya agak-agak lumayan nyentek menurut aku ya. Tapi pas dimakan enak, cuman pas kayak kita deket-deket hidung gitu kayak bau kunyitnya nyengat. Sambalnya juga nggak gitu pedas. Kalau telur dadarnya sih standar tuh ya. Dia kayak telur dadar yang sebenarnya nggak gitu matang, terus diiris-iris kayak gitu. Cuman porsi telur dadarnya memang nggak banyak, kayaknya mungkin cuma 1/4 telur. Karena bener-bener dikit banget. Tapi nasinya aku suka banget, sepulen itu. Pulen dan bersih. Aku tuh senang kalau ngeliat beras bersih, nggak tahu kenapa. Enak. Asli ini enak banget. Cuman mungkin aku agak kurang nyaman sama bau ayamnya aja ya. Masih ada kunyitnya tuh berasa banget, karena kalau temen-temen ngeliat secara detail dia tuh emang kuning banget warnanya tuh. Kuning, suwir, padet. Jadi kunyitnya tuh bener-bener dari luar sampai dalam itu bener-bener kunyit semua. Jadi beda kalau misalnya kayak kita mesen kari ayam kan biasa kuning luarnya doang ya, dalamnya tuh tetap putih. Nah ini tuh bener-bener pure semuanya kuning, jadi kunyitnya berasa banget. Jadi buat aku agak-agak nyetek, tapi yang lainnya untuk tempe orek sama telurnya enak. Oke lanjut, karena masih banyak yang harus kita review jadi kita agak cepat. Ini lanjut ke bistik. Ya, bistik ini harganya bistik ayam 41.500. Ya. Size-nya sebenarnya sama. Cuma dia memang porsinya itu full bistik ya. Tuh, wow. Dan apapun menunya selalu dapat timun. Oke, tuh kita pinggirin dulu. Ya, jatuh. Oke. Tuh, ya. Ini dia, bistik ayam 41.500. Jadi bukan bistik sapi, tapi dia tuh kayak modelnya sebenarnya mirip-mirip ayam ditepungin gitu. Terus ada bawang bombaynya juga banyak banget. Aku suka banget nih kalau makanan yang banyak bawang bombaynya. Karena aku suka banget sama bawang bombay. Oke, kita tuangin kali ya sekalian. Ini porsinya lumayan banyak loh, asli. Nggak sesedikit itu kok meskipun dia packagingnya compact. Oke. Bawang bombaynya gede-gede parah sih. Dipotongnya tuh. Oke, coba bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayamnya empuk banget. Tapi ternyata dia tekstur luarnya tuh nggak garing, jadi bukan kayak ayam tepung ya. Dia tuh
tekstur luarnya tuh lembut banget, jadi kayak ayam ditepungin tapi direndam lama sama air gitu, jadi dia agak-agak benyek gitu teksturnya. Terus rasanya tuh beneran kayak saus-saus yang kalau kita makan steak, apa sih, mungkin saus barbecue kali ya, nyebutnya entah barbecue atau bukan mushroom sih, tapi yang jelas kayaknya barbecue sih. Tapi rasanya tuh persis banget kayak saus-saus yang kalau kita makan steak gitu ya, standar. Itu rasanya bener-bener kayak gitu banget. Nah, terus dia tuh sebenarnya ada potongan kentangnya ternyata, tapi kecil-kecil banget nih. Ya. Potongan kentangnya tuh slice kayak gini doang. Kayaknya dia tuh pakai baby potato, kentang yang kecil-kecil. Terus kulitnya nggak dikupas, terus diiris tipis-tipis. Nah, kentangnya tuh dia pakai kentang kayak gitu. Karena mungkin biasa kalau kita ngomongin beef steak kan nggak afdol ya kalau nggak pakai kentang. Tapi rasanya enak sih, jujur. Cuman tadi ekspektasi aku tuh dia luarnya bakal garing kayak ditepungin gitu. Tapi ternyata enggak. Aku mau nyobain kentangnya. Ternyata enak loh kentang diginiin. Sumpah enak. Emang beda sih ya, mungkin kalau resepnya chef langsung gitu ya, apalagi Chef Renata tuh kan maksudnya udah berpengalaman banget. Asli enak banget ini. Apa? Kenapa? Besek. Besek itu apa sih? Oh iya. Iya bener. Oh, kalau di tempat tuh namanya besek ya. Kalau gue tuh berkat. Jadi kayak pakai ginian kan. Makanya cuman jadi lebih safe sih. Dan kalau kita kayak mau makanan nanti malam tuh bisa lauknya doang bisa kita angetin secara terpisah dibandingkan digabung sama nasi. Oh, kalau di tempat tuh besek ya namanya ya. Iya, mungkin itu beda-beda. Tapi ini enak banget ya, yang beef steak ayam kalian wajib nyobain sih. 41.500. Menurut aku masih worth. Kenapa? Karena dia ayamnya tuh segede itu, jadi aku rasa dia bakal tetap kayak satu potong gitu ukurannya. Oke, mantul. Next. Udah 2 menu, sekarang kita ke ayam jamur. Nasi ayam jamur, harga 35.000. Nah, ini dia. Tuh, ya. Ayam jamur. Dia itu ayam dipakein sama si buncis. Oke, langsung kita pindahin. Kita cobain langsung, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku gak gitu suka buncis sih, tapi penasaran aja, kita coba. Enak. Dia rasanya tuh kayak yakiniku. Kalau yang manis tuh yakiniku apa teriyaki sih? Yang manis teriyaki kan? Teriyaki, yang asin yakiniku. Ini rasanya kayak yakiniku. Jadi kalau kayak kalian tahu ya, mesen di merek-merek bento, terus ada rasa yakiniku, rasanya tuh kayak gitu banget. Terus nasinya juga sama, masih konsisten, pulen, dan dipaduin sama buncisnya tuh cocok. Buncis kan rasanya rada-rada nyentrik dikit gitu ya, kayak ada ces gitu, tapi dipaduin sama si ayam jamur ini enak sih. Terus isinya banyak banget, jadi mungkin karena dicampur sama jamur, jadi isinya tuh banyak dan potongannya tuh pas banget buat kita sekali suap. Jadi porsi antara nasi sama si ayam jamurnya ini pas. Enak banget, rasanya kayak yakiniku, jadi dia dominan ke gurih, bukan ke kecap ya. Enak, sumpah enak semua loh. Oke, di antara 3 menu aku paling favorit yang nasi ayam jamur sama si bistik itu sih. Jadi kalau nasi kuning karena aku udah pernah nyobain kali ya, jadi kayak bukan sesuatu yang baru gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke lemon, apa nih namanya, lemon chicken atau nasi atau ayam lemon. Ya, baunya lemon banget. Nih, dia juga sama dipadukan dengan buncis dan tipenya tuh tipe ayam tepung dan pakai bawang bombay. Oke, kita cobain langsung. Wow, dia tuh ini banget ya, bumbunya tuh lengket banget gitu. Kental gitu, bukan lengket, sorry. Kayaknya efek dari lemonnya atau apa, tapi dia bumbunya yang tebal banget, kental banget. Oke, terus dia ada cabai-cabainya dikit juga, mungkin untuk
netralisir rasa asam dari lemonnya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya unik banget. Dia tuh kayak rasa lemon yang tapi kayak udah dijadiin minuman lemon gitu. Jadi ada rasa asamnya, tapi ada manisnya juga. Tapi ada pedasnya juga dari cabenya. Bener-bener kombinasi banget sih. Cuma jujur kalau di aku rasanya rada nano-nano gitu sih. Kayak manis ada, asam ada, asin ada. Jadi agak kaget pas masuk di mulut tadi. Tapi kayaknya kalau kalian pecinta makanan-makanan asam manis gitu ya, kayak gurame asam manis atau apa gitu, kayaknya cocok sih. Mungkin karena aku juga kayak makan makanan yang asam manis tuh agak-agak kurang ya. Nggak terlalu suka banget, jadi pas nyobain ini tuh bener-bener nyentek. Cuman yang aku salut, dia tuh lemonnya berasa banget. Dan komposisi kayak buncis, cabe, bombay, itu tuh pas untuk menetralisir si rasa asamnya. Jadi nggak dominan rasa asam lemonnya doang. Jadi kayak lebih keseger sih. Terus ayamnya itu dia meskipun tepung kayak yang tadi aku bilang, kayaknya dia kayak udah direndam lama sama bumbu. Jadi dia jatuhnya teksturnya itu benyek, bukan tipe ayam yang garing. Jadi perlu di notes kalau bayangan kalian tuh yang garing, ini tuh nggak sama sekali. Oke, mungkin ini bukan yang gak enak ya, tapi kayak di aku tuh kurang masuk aja gitu ke bukan selera aku. Tapi kalau kalian suka asam manis, aku yakin suka sih. Oke, lanjut, next. Sekarang kita ke apa nih? Basil. Beef basil. Nah, ini yang paling mahal, 47.500. Beef basil. Oke, dan dia sebenarnya kayak daging slice beef gitu, cuman nggak terlalu banyak sih isinya kalau aku lihat ya sebenarnya. Karena mungkin beef kan mahal ya, say. Oke. Tuh. Dia kayaknya bumbunya tuh minyaknya cukup banyak sih. Oke. Tapi ini paling menggoda sih jujur. Kayak beefnya tuh. Dia tuh kayak beef Yoshinoya gitu loh. Yang tipis-tipis, yang lemak kayak Yoshinoya. Hokkien juga ada ya kayak gitu ya? Iya. Cuman dia kecapnya lebih banyak. Tuh, sampai minyak-minyaknya tuh sampai ke nasinya tuh ngerendam gitu. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ini enak deh. Ini paling mahal ya, 47.500. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, asli, gurih parah. Ini tuh aku ngerasanya jadi kayak makan beef yang di all you can eat sih. Bumbunya tuh dia lebih gurih, berasa, asli nggak bohong. Ini kayak bumbu kintan sih, semirip itu kalau aku bisa bilang ya. Cuman dia memang bumbunya saking ngerendam si dagingnya, asinnya tuh berasa banget. Asinnya berasa banget dan tipe makanan yang bikin kita tuh gampang aus. Cuma enak banget. Enak dan dagingnya tuh apa ya, kayak rada-rada kenyal gitu loh. Jadi kita tuh makannya juga nggak keras, terus nggak langsung hancur. Jadi enak banget sih. Jujur. Ini enak dan nggak tahu bikin buncisnya tuh juga pas dimakan masuk gitu sama si beef ini. Nasinya wapulan banget. Sumpah ini paling enak. Beef basil, oke? Jadi dicatat ya. Paling suka beef basil ini. Dan kalian tuh kayak makan dagingnya dikit, terus pakai nasi aja tuh udah cukup. Soalnya bumbunya tuh segitu medoknya, segitu kuatnya. Oke, ini paling favorit. Next. Kita ke dori kari, ayo. Ini siapa yang suka makanan kari? Dan ini tuh bumbu kari tuh kan kayak ini banget ya, kental banget. Jadi pas dibawa tuh berat banget nih dia. Isinya full banget, full, padet gitu. Oke, ini dia ikan dori ya. Jadi bukan ayam, bukan daging. Tuh.
Wow. Dia tuh dipakein wortel. Bau karinya. Nyentrik banget. Oke. Terus kita coba bismillahirrahmanirrahim. Enak. Jujur, kalau boleh jujur aku juga bukan tipe orang yang suka banyak jenis kari ya. Jadi kadang-kadang kalau terlalu nyentrik kunyitnya aku juga kurang suka, cuman nah ini enak banget. Tapi yang namanya kari, dia tuh kan akan ini banget ya, kental banget bumbunya. Jadi tuh kayak semuanya tuh nyatu. Dia tuh ada kentang, ada wortel, dori, terus ada bawang bombaynya. Semuanya tuh bener-bener nyatu. Jadi rasanya tuh kayak campur aduk gitu loh. Apalagi ikan itu kan teksturnya rada-rada gampang halus ya, jadi kayak kentang sama wortelnya tuh rada-rada nyaru, cuman enak sih bumbunya. Dia nggak terlalu berasa banget kunyitnya. Rempah-rempahnya tuh nggak terlalu strong banget, jadi menurut aku masih oke. Walaupun aku memang bukan tipe yang pecinta kari. Oke, lanjut. Yang terakhir, kita ada gochujang chicken. Nih buat kalian para pecinta K-pop ya kan, Korean drama nih. Kalian nggak usah jauh-jauh ke Korea, kalian bisa nyobain gochujang chicken di Daily Box. Ini dia. Warnanya sih nggak terlalu oranye ya. Terus ayamnya juga dia nggak terlalu banyak juga. Tapi gede-gede potongannya. Kita langsung aja coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gochujangnya cukup berasa sih. Menurut aku cukup merepresentasikan makanan-makanan gochujang kayak tteokbokki gitu ya. Rasanya mirip banget, tapi entah kenapa dia tuh kering banget. Sekering itu, jadi kayak gak ada basah-basah atau kuah-kuahnya gitu, tapi lebih ke benyek aja sih rasanya. Dan lama-lama cukup pedes. Ya. Dia tuh jadi nggak ada kuah-kuahnya dikit gitu loh. Aku tuh bayangan aku masih tetap ada basah-basahnya dikit, tapi dia bener-bener pure kering dan pure benyek. Cuman ini cukup pedas ya teman-teman, jadi kalian perlu hati-hati, dan tipe pedasnya tuh pedas cabai yang kayak cabai bubuk, bukan cabai rawit gitu. Jadi pedas yang di lidah tuh bakal lama banget. Coba buat kalian para pecinta makanan Korea, menurut aku ini rasanya cukup merepresentasikan banget, ya kan? Cuman ya itu lagi-lagi harapan aku tuh teksturnya mungkin ada, paling nggak ada kuah-kuahnya dikit, jadi nggak gitu kering. Tapi so far sih enak lah, cukup menggambarkan. Karena aku juga salah satu orang yang suka banget gochujang. Kalau apa-apa tuh pasti aku sausnya gochujang. Jadi ketika di lidah aku enak, menurut aku sih pas. Wah, nggak berasa sudah 7 menu aku coba. Yang paling favorit itu adalah aku ini ya, yang beef basil ya, beef basil. Terus next aku suka ayam jamur dan bistik ayam. Yang lainnya semuanya aku suka juga, cuman tadi adalah top 3 menu. Nah kalian catat tuh, jadi kalau kalian mau pesen daily box, kalau misalnya kalian pengen ngikutin rekomendasi aku, kalian pesen yang beef basil, ayam jamur, atau bistik ayam. Pokoknya overall kalau boleh jujur untuk ukuran makanan kekinian, karena segitu banyaknya brand yang ngeluarin rice box, menurut aku daily box ini adalah salah satu yang bisa kita bilang juara sih ya. Mungkin karena dibaliknya juga ada Chef Renata, salah satu chef terkenal, makanya nggak heran rasanya tuh enak, kualitasnya nggak usah diraguin lagi. Jadi kalian langsung aja pesan, karena setahu aku cabangnya juga udah banyak, apalagi di Jakarta. Tinggal cari cabang terdekat dan kalian bisa pesan online, atau tinggal visit sosial medianya ada di Daily Box, dan kalian cari informasi kayak promo, menu terbaru, dan lain-lainnya. Oke, itu dia teman-teman. Sekian review aku tentang Daily Box ini. Semoga membantu kalian menggambarkan ya kurang lebih rasanya seperti apa. Tapi jangan lupa tontonin juga episode terakhir sebelum-sebelumnya kalau kalian belum nonton. Karena aku mau pamit undur diri dulu. Kita ketemu lagi di episode terakhir lainnya. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Dadah!